Membahas ponsel 2 jutaan memang tidak ada habisnya. Setiap brand terus bersaing untuk mengeluarkan ponsel dengan harga murah dan dengan spesifikasi yang tinggi, dan tentu tidak mengorbankan kualitas suatu produk. Sebut saja Infinix yang baru saja merilis ponsel dengan spesifikasi yang mantap dan harga juga terjangkau. Infinix Note 10 Pro, ponsel 2 jutaan terbaru dari Infinix. Samsung juga tak mau kalah dan merilis ponsel low entry dengan spesifikasi yang di atas rata-rata, yakni Samsung A22 LTI. Lantas smartphone manakah yang lebih unggul? Simak videonya. Untuk layarnya, Infinix menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,95 inci, ukuran yang sangat besar untuk sebuah ponsel, resolusi Full HD+, dan 90Hz refresh rate. Untuk Samsung menggunakan layar Super AMOLED. Samsung sangat jarang menggunakan layar Super AMOLED di harga 2 jutaan. Nampaknya Samsung serius untuk menggarap ponsel ini. 6,4 inci. Dan yang disayangkan, ponsel ini masih beresolusi HD+ saja, tapi refresh rate sudah 90Hz. Untuk operating system, Infinix menggunakan Android 11 dengan XOS 7.6 sebagai UI-nya, dan Samsung menggunakan Android 11 dan tentu One UI Core 3.1 sebagai tampilan antarmuka ponsel. Lanjut ke chipset. Infinix menggunakan MediaTek Helio G95 12 nanometer, octa-core 2,05 GHz, GPU Mali J76MC4, dan mendapatkan skor Antutu sebesar 320 ribuan. Untuk Samsung juga sama dari MediaTek, tapi MediaTek G80 12 nanometer, octa-core 2,0 GHz, selisih yang sangat tipis dengan Infinix. GPU Mali J57MC2 dan mendapatkan skor Antutu di angka 200 ribuan. Untuk penyimpanan, Infinix menyediakan varian 664, 8128, 8256 dengan tipe UVS 2.2. Untuk Samsung menyediakan 464, 4128, dan 6128 yang masih bertipe eMMC 5.1. Ke kamera, Infinix menggunakan quad kamera 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel deep yang mampu merekam video di 4K 30 fps, dan kamera depan sebesar 16 megapiksel yang mampu merekam video di Full HD+ 30 fps. Untuk Samsung, 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel deep, dan 13 megapiksel selfie kamera yang mampu merekam video di Full HD+ 30 fps untuk kamera depan maupun belakang. Namun kamera belakang Samsung memiliki fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang berfungsi untuk mengurangi getaran saat merekam video. Untuk konektivitas, kedua ponsel memiliki konektivitas yang hampir mirip, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB Type-C 2.0, dan 3,5 mm audio jack. Untuk fitur lainnya, Infinix menyematkan fingerprint di bagian samping, akselerometer, proximity, gyro, kompas, dan memiliki stereo speaker. Untuk Samsung juga meletakkan sensor fingerprint di bagian samping.
Samsung sepertinya tidak memanfaatkan layar Super AMOLED miliknya, yang tentu saja bisa disematkan sensor sidik jari di dalam layar. Mengingat in-display fingerprint bukanlah teknologi yang murah, dan agar harga ponsel ini tidak melambung tinggi, Samsung hanya menggunakan single speaker untuk ponsel ini masuk ke baterai. Infinix menggunakan 5000 mAh lithium polymer dan dengan fast charging 33 watt. Sedangkan Samsung menggunakan 5000 mAh lithium polymer dan untuk fast chargingnya hanya 15 watt saja, setengah lebih kecil dari Infinix. Untuk kesimpulannya, Infinix memiliki spesifikasi yang cukup unggul di berbagai segmen. Memiliki layar lebar, cocok untuk kalian yang suka menonton film di ponsel. Resolusi layar yang sudah Full HD+. Namun layar HD+ Samsung Super AMOLED juga tidak bisa dianggap remeh. Infinix juga unggul di hardware yang digunakan. Terbukti dengan memperoleh skor AnTuTu di atas 300 ribuan. Namun, skor AnTuTu juga belum bisa menjadi tolak ukur suatu ponsel. Untuk penyimpanan, Infinix menyediakan penyimpanan sebesar 8256 GB di varian tertinggi. Samsung hanya 6128 GB. Jenis penyimpanan Infinix juga di atas Samsung, yakni UFS 2.2. Untuk kamera, mungkin Infinix unggul di besaran megapikselnya. Namun 48 megapiksel dengan fitur OIS jauh lebih mengesankan. Infinix juga unggul di stereo speaker dan fast charging 33 wattnya. Untuk harga, keduanya selisih sekitar 400 ribuan. Ya, kalau bisa dibilang ada harga, ada kualitas tentunya. Mungkin itu saja video dari saya. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.